visi atau mimpi itu yang akan mendrive kita gitu. Satu kali berhasil tidak, saya 2 kali mencobanya, 1 kali gagal di tahun pertama mencoba. Ya kan syarat dosennya S2, terus saya ingin S2-nya di luar negeri, saya punya mimpi itu gitu. Tapi kemampuan saya terbatas gitu kan. Tapi alhamdulillah karena mimpi itu, ya mungkin karena mimpi itu ya Allah menggariskan saya ke situ gitu. Dan ya kurang lebih selama 10 tahun ini saya menikmati, sangat-sangat menikmati profesi saya sebagai dosen gitu ya, dan sangat cocok dengan jiwa saya yang ya mungkin sama dengan Raihan ya, generalis gitu. Di antara banyak peran yang orang miliki, kamu perlu tahu salah satunya. Cari tahu bareng di Pengen Tahu Podcast. Halo hai, Rehan lagi nih, host yang kamu kenal. Kembali mengajak kamu mencari tahu. Ya, halo teman-teman. Kali ini aku sedang bersama orang yang ada di masa bertumbuh lah, masa bertumbuh, masa belajar gitu. Dan di sini kayak menemukan menemukan pembelajaran aja sih yang kenapa bikin podcast ini dan gimana gitu. Dan kali ini langsung aja aku silakan Bapak perkenalkan namanya dan Ya, sekarang lagi boleh jadi apa. panggil saya Bapak ya, boleh panggil saya Om, panggil saya Mas, Akang, ya boleh ya. Ya perkenalkan, nama saya Arif Budiman ya. Saya sehari-hari bekerja sebagai dosen di Prodi Kewirausahaan UPI Kampus Tasikmalaya ya, yang dulu tempat Raihan nih, yang bosnya podcast nih. Ya. Nah kalau sekarang nih cerita pengalaman Bapak kayak gimana Pak? Jadi gini, saya itu dibesarkan di keluarga pendidikan ya. Saya lahir dan tumbuh gitu ya. Ayah saya seorang dosen, kemudian ibu saya meniti karir. Kalau ayah saya dulu eh, apa sebelum menjadi dosen itu ya bekerja juga di dinas kota Bandung ya, dinas pendidikan ya, Dikbud dulu ya, Ya. departemen pendidikan. Kemudian kuliah selesai, kemudian menjadi dosen. Ibu saya eh, kuliah selesai menjadi guru, kemudian pindah menjadi Widya Iswara di P3 di P3G atau sekarang P4TK, dan sekarang dilebur lagi jadi BPG ya. Nah, kemudian setelah itu ibu saya pun pindah lagi jadi dosen gitu ya. Guru Widya Iswara, kemudian dosen. Ya. Ya, dan kami bersaudara itu tumbuh di keluarga itu gitu. Tidak semua sih ya, jadi ada yang memang berwirausaha misalnya ya, adik-adik ibu saya atau kakak-kakak adik ibu saya ada yang bekerja gitu ya, jadi beda-beda gitu ya, nggak semuanya dari pendidikan. Nah kebetulan keluarga saya yang bagian pendidikannya, pada akhirnya kakak saya pun menjalani 2 profesi ya, satu arsitek dan juga dosen dan juga pengusaha gitu ya. Cuman ya fokusnya lebih ke fokus wirausahanya daripada di dosennya. Saya jadi dosen, adik saya pun jadi dosen ya akhirnya. Jadi ya mungkin inspirasinya karena tumbuh di lingkungan itu ya, tumbuh di lingkungan. Iya sih Ya Pak, kan. saya juga Nah, kayak gitu sebenarnya Pak. tidak lepas Iya. gitu, walaupun misalnya kakak saya jadi wirausaha maju gitu ya, tapi tetap dia pun seorang dosen juga gitu. Dosen gitu ya. Adik saya pun punya usaha ya, ya sambil usaha gitu ya, tapi tetap dia pun dosen gitu ya. Saya juga sama, sambil usaha ya dosen gitu, tetap dosennya tetap gitu ya gitu. Nah ya itulah gitu, Ya. jadi awalnya mungkin dari situ. Dan yang
bercita-cita murni ingin menjadi dosen mungkin ya, eh, ya saya merasa seperti itu ya. Saya ketika Hmm, dulu nggak kepikiran waktu SMA ya apa sih mau jadi apa gitu. Saya lihat tuh pas kuliah gitu, pas kuliah saya kok ngelihat dosen tuh keren gitu. Ngelihat ngelihat dosen tuh ya, keren. Nggak tahu di pandangan saya dosen ini keren, dosen ini enggak, dosen ini keren. Tapi pada ya, ya, umumnya jadi dosen itu keren gitu. Itu saya satu. ya bang. Kemudian ya kebetulan saya berkuliah di dua alam ya. Jadi saya bisa membandingkan tetap jadi dosen tuh, oh ini dosen ini keren ya, tetap patokannya itu gitu. Maksudnya bayangan saya itu. Nah, ya akhirnya saya bercita-cita dari situ ingin jadi dosen ketika S1 tuh. Saya ketika eh, apa ya waktu itu mungkin semester berapa ya atau di usia berapa? Em, tingkat 3 di UPI, tingkat 2 di Unpad mungkin ya gitulah ya. Jadi saya sudah pikir saya mau Ya, saya meneguhkan hati untuk bercita-cita saya ingin jadi dosen gitu. Dan akhirnya kan saya tarik mundur tuh kan kalau mau jadi dosen syaratnya apa sih harus S2 hmm, lah, harus ini ya udah gitu ya minimal saya bisa nempuh S2 gitu dan saya ya itu dia ya bener kata teori atau kata apa ya visi ya kata ya visi atau mimpi itu yang akan mendrive kita gitu sehingga jalannya itu em, saya berusaha untuk mendapatkan beasiswa untuk S2 gitu ya karena saya ingin keluar negeri ya akhirnya alhamdulillah saya dapat gitu beasiswa itu keluar negeri lumayan beasiswanya walaupun secara dunia itu kurang dikenal beasiswanya ya tapi cukup bergengsi gitu ternyata gitu. Nah itu saya ya, tidak satu kali berhasil tidak saya dua kali mencobanya satu kali gagal di tahun pertama mencoba ya kan syarat dosen ya S2 terus saya ingin S2-nya di luar negeri saya punya mimpi itu gitu tapi kemampuan saya terbatas gitu kan tapi alhamdulillah karena mimpi itu ya mungkin karena mimpi itu ya Allah menggariskan saya ke situ gitu ya flow-nya gitu aja jadi S2 terus S2 selesai gitu ya kemudian saya berpikir kalau saya mau berkompetisi jadi dosen saya harus punya jurnal, saya buat jurnal. Waktu itu saya ikut seminar internasional dan lain-lain. Waktu itu kan belum belum musim di Indonesia jurnal-jurnal gitu ya, proceeding gitu. Belum terlalu musim lah betul. pada tahun itu. Jadi ya saya coba. Hmm, Jadi ketika saya ngelamar jadi dosen ya bobot saya ya oke yang menguatkan CV saya ada jurnal dan ada menambah nilai ya proceeding Pak gitu ya. dari betul, betul. Ya, dan ya kurang lebih selama 10 tahun ini Ya, saya menikmati sangat-sangat menikmati profesi saya sebagai dosen gitu ya dan sangat cocok dengan jiwa saya yang ya mungkin sama dengan Raihan ya generalis gitu. Jadi jadi sangat enjoy gitu, sangat enjoy. iya Ya Pak. walaupun kalau pengen kaya ya, ya itu jadi pengusaha sih ya. Jadi entrepreneur sih memang betul gitu ya. Tapi entrepreneur itu kan Betul. ada di jiwa kita ya. Nah, dengan jiwa entrepreneur itu kita bekerja itu akan menghasilkan Iya, eh, hasil yang lebih gitu, hasil yang ekstra kayak gitu. oke. Berarti itu memang dari awal mulai dari lingkungan keluarga ya Pak. Soalnya Ran juga ibu guru, bapak guru, terus kakak guru, ada yang jadi dosen juga. Jadi lingkungannya sih udah terbiasa di situ kayak kakek juga nenek nenek juga guru gitu. Jadi kayak lingkungan tuh udah kasih gambaran buat kitanya. Nah, sebelum lanjut lagi cerita soal tentang dosen, di setiap episode Pengen Tahu Podcastnya ada sesi promosi, Pak. Jadi kalau misalkan
dari setiap bintang tamu nih kayak misalkan punya karya atau punya produk atau punya proyek boleh dipromosikan, Pak. Barangkali dari Bapak ada yang mau dipromosikan ke pendengar, Pak. Ya, berkuliahlah di Prodi Kewirausahaan UPI Kampus Tasikmalaya ya. Karena disitulah teman-teman akan menemukan jati diri eh, me- di dalamnya melewati proses-proses yang proses perkuliahan yang asik ya, seru dan menyenangkan, dan juga dijamin membuat teman-teman itu semakin terasah kompetensinya di bidang kewirausahaan. Oke, itu aja. Ya, terima kasih Kan dan sebagai ada alumni promo himpunan. juga dong, sebagai alma mater. Oh iya, saya juga sebagai kebetulan angkatan pertamanya di situ Mantap. juga ada himpunannya namanya Aset dan Aset juga mengeluarkan program-program yang sesuai juga sih sama dengan jiwa-jiwa kewirausahaan gitu. Nanti ya kadang-kadang ada semacam pameran ataupun ada acara penampilan seni gitu. Itu bisa Ikut-ikut kompetisi. ikut-ikut kompetisi PAP 2D waktu itu kalau Ryan sendiri dapat kesempatannya PMW sekarang Iya, P2 sekarang apa sih Pak namanya PWM ya P2MW ya apa ya? Itulah. ya itu PMW terus juga waktu itu apa lupa ya ada soal isu-isu apa namanya isu lingkungan. Nah, kemarin kebetulan waktu tes di substantif di PPG juga ada tuh ya yang analisis apa namanya? Pestel. Ah, pestel itu. Oh, Pestal. Ya, Ya, pestel. Pestel itu ingat waktu waktu Bapak sampaikan Om, ya kayak gitu. Terus juga MSIB juga waktu itu sempat ikut juga gitu. Jadi ada banyak hal yang bisa didapat di sana kayak gitu sih. Jadi marilah bergabung bersama kami. mari ya. Apalagi raihan angkatan pertama ini penuh perjuangan ya, tidak hanya mahasiswa, juga dosen ya, prodi ini bersama-sama berjuang ya, Ya, membangun sebuah entitas yang prestisius, yang keren kayak gimana ya hasilnya alhamdulillah kan ya. Kerjasama iya kita Pak. sekarang ya oke gitu. Dan kita sambil jalan sekarang meskipun eh kami-kami yang udah lulus gitu tapi tetap masih mengawal kayak gitu. Iya dong sebagai alumni dong. Ya semoga nanti teman-teman yang ngedengerin yang misalkan masih mau daftar kuliah atau ada adik-adiknya bisa direkomendasikan gitu dan lokasinya juga ada di ya Priangan Timur gitulah. Iya di Experience-nya beda juga lah. Tasikmalaya Boleh ya, Priangan kalian Timur. Oh, luar biasa, unik. ya ya Heeh. bolehlah bandingkan dengan ya negara-negara ya kota-kota lain gitu sih kayak Jakarta, Bandung, Malang dan semacamnya gitu. Tapi Purwokerto. ini ada khas betul Purwokerto. Tapi ada sensasi tersendiri lah kalau di Tasik. Ih, enakeun, mantap. Ya kayak gitu. Dan mungkin lanjut ke pembicara soal dosen kayak gitu. Tadi kan udah ya udah tadi udah juga udah sempat disampaikan gitu untuk apa namanya motivasinya gitu udah berangkat dari background keluarga yang juga dosen adik bapak berapa bersaudara ya pak kalau boleh Tiga, tahu tiga. tiga ya bapak anak ke Saya anak kedua. anak kedua berarti tadi ada Punya ada kakak kakak satu, ada adik adik satu. Adik cewek, kakak ya cowok. ya dan di sana juga ada yang juga sebagai dosen. Nah, ketika Bapak berkuliah di 2 kampus itu tuh, apa sih Pak, kayak dorongannya gitu? Apakah, "Wah, saya satu belajar bahasa Inggris ya Pak kalau nggak salah, yang Ya, satu benar. kayaknya butuh manajemen deh," atau apa Pak itu, dorongannya Pak? Oh iya, dorongannya apa ya? Saya ini pertanyaan dari dulu ya, yang sebetulnya jawabannya itu sederhana aja sih, karena saya mau aja. Nggak Oh, ada yang lain. Saya bingung nyari jawabannya apa gitu. Dan ya ya karena saya mau aja gitu. Di mana oke, ada berarti kemauan ya alhamdulillah Allah
ngasih gitu, ada jalan lah. Maksudnya ya saya lulus apa dulu namanya SPMB ya. Iya, oh SPB ya. Iya lulus SPMB ya. SBMPTN kalau sekarang tuh ya. eh, SPMBTN, eh, eh, sek- eh, Sekarang SNBT, SNB SMB bukan apa ya? Zaman dulu kan apa namanya? SPMBT, SBMPTN, SBM. UTBK ada juga, Iya, sekarang SNBT kalau nggak salah ya SNBT. itulah. Iya, SNBT ya sekarang ya. Iya, ya alhamdulillah itu tinggal pilihannya gitu. Pilihan yang pertama waktu itu ya lulusnya di bahasa Inggris gitu ya di UPI. Kemudian saya ngukur yang kedua, saya masuk manajemen Unpad kayaknya enggak, maksudnya jauh lah kemampuan saya kayaknya gitu ya. Jadi saya Saat itu ya Pak. saat itu, jadi saya pilih lagi, oh ternyata ada administrasi niaga dulu namanya. Bukan Ya. administrasi niaga. Oh oke nih kayaknya rankingnya nggak Ya. terlalu inilah, saya bisa Passing grade-nya mungkin ya. passing grade-nya gitu ya, passing grade-nya Ya. masih mungkin saya masih bisa ngejangkaunya gitu. Ya alhamdulillah lulus juga gitu ya. Udahlah jalan. Asalnya saya mau ngedrop salah satu, Oh, tadinya mau satu aja gitu Pak. satu aja karena nggak sedikit juga yang menyarankan udah kalau misalnya ini drop aja salah satu. Bahkan ada yang bilang ke saya ya yang ya eh, ya orang tua lah ya, maksudnya paman, bibi gitu ya. Betul. Ya bahkan yang bilang ke saya jangan bagaikan mengejar dua kelinci katanya. Ah, ya. Oh, ulah ngarawu kusiku. Saya mikir ya, tapi enggak lah dalam hati teh. Ya saya mah iya iya aja di depan mah iya iya. Ya tapi saya mikir ah bisa, pasti bisa, insya Allah bisa. Ya asalnya saya udah ada terpengaruh juga gitu ya. Wah iya drop aja gitu salah satu karena waktu itu strateginya gini, saya memang di semester itu di sini nggak ikut dulu, maksudnya atau ngambil satu dua mata kuliah di sini full gitu ya. Ya gitu aja Ya. gitu. Eh, tapi saya mikir saya mapping ya, wah ini bisa nih kayaknya nih dua-duanya beres gitu. Mapping pakai pakai Excel gitu ya, mapping mata kuliah, mapping timeline gitu. Wah bisa kayaknya dua-duanya beres gitu. Ya udah, saya coba jalanin aja sesuai yang saya rencanakan gitu. Ya alhamdulillah Ya. sesuai target. Tepat. Selama ada visi yang di depan disampaikan tadi ya Ya Pak. bener itu. Ya kayaknya ya bukan kayaknya ya mungkin ya itulah kalau menurut saya yang ngedrive saya eh ya yang ngedrive atau yang mengarahkan tindak tanduk saya gitu ya menjalani hidup gitu. Pada saat itu ya mungkin cita-cita saya menjadi dosen itu ya. Mungkin ya. 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 Ya Apapun juga bisa diupayakan ya Pak. bisa 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 diupayakan, bisa selama kita mau kuncinya ya, selama kita Betul. mau gitu keyeng terus ya keyeng tuh artinya motivasinya kuat gitu. Ya tiba-tiba saya mapping mata kuliah di sini, mapping mata kuliah di sana, digabungkan, saya atur jadwal, saya bikin strategi, ini gimana cara eh, ngejalanin. Iya kan beberapa kali UAS tuh bentrok gitu. Tapi ya sama saya bisa kejar gitu. Maksudnya di hari itu ada yang harus saya bolak-balik gitu ya. Ada juga yang harus saya izin, mohon maaf saya nggak bisa UAS gitu. Jadi ikut UAS susulan gitu. Ya. Kayak gitu. Ya, iya betul lah ya. Kalau saya coba ingat-ingat lagi, ya alhamdulillah terjalani semuanya gitu ya. Hasilnya pun cukup Betul. lah.
Ya. Kalau kondisi saat itu Unpadnya yang di Jatinangor Jadi atau nah, yang di DU? Oh wow, lumayan itu ya Pak bolak-baliknya. lumayan naik motor. Iya ya. Rumah saya di tengah-tengah di Dan Cicahem. hmm, Jadi ya, ya, ya. cukup lah. Ya alhamdulillah gitu. Iya dan tadi kan ada pertimbangan lah soal berarti kan ada pengorbanan tenaga. Mm-mm. Apalagi kalau misalkan tadi kayak jangan mengejar dua kelinci atau ulah ngarau ke siko gitu, pengorbanan tenaga, pengorbanan waktu juga. Ya, Mungkin orang-orang tua juga kan pada saat itu apalagi kayak mempertimbangkan gitulah. Tapi kan kalau misalnya kitanya ada keinginan dan kita ya kayak bapak gitu bisa bertanggung jawab ya, ya pasti bisa gitu ya pak. iya dan ya itulah tadi ya benar kata Raihan ya karena visi tadi ya. Untuk biaya kuliah juga saya ikut beasiswa di UPI ikut, saya di Unpad saya Ya, ikut. Di UPI itu saya dapatnya beasiswa apa namanya dulu tuh BBM gitu kalau nggak salah ya. Terus kalau di UPI itu di Unpad tuh PPA apa ya lupa ya PPA gitu. BBM yang ya, dapat bulanannya dulu berapa ya? 300.000 atau di Unpad 400.000 ya gitulah. Atau semesteran mungkin ya. lupa saya juga. Maksudnya ya alhamdulillah gitu. Nggak ada ya pak. Iya, ketika kita mau kita kejar ya bisa gitu, dapat-dapat aja gitu. Ya biasanya ada dan kitanya juga mau gitu ya pak. Iya, gitu. Itu jadi ya Oh, itu tuh waktu hmm, waktu itu tuh biaya kuliah tuh berapa sih pak, kayak kan dulu katanya tuh ngitungnya per SKS ya. enggak, Itu dulu mah oh apa udah UKT juga atau dulu gimana pak? apa SPP ya namanya. Jadi Oh dulu SPP itu betul masih betul betul. murni, itu dua-duanya belum BHMN atau belum PTNBH ya. Jadi Iya. masih murni negeri gitu. Hmm. Jadinya ya sesemester di UPI itu 525 ya. Ya. Dan di Unpad tuh 550 apa 600 gitu. Apa 575 gitu. Di angka-angka itulah. Ya, ya. Jadi masih karena masih full negeri dulu ya, maksudnya tidak ada istilah kayak PTNBH atau BLU apa ya? BLU ya? Nggak tahu lah. Pokoknya dulu mah negeri aja. Belum. Gitu gitu. Ya betul. Eh, Sebelum apa ya cerita lagi nih berbicara soal tadi Heeh. kan sempat cerita keluar apa kuliah ke luar negeri. Oh iya. Nah boleh disampaikan dulu nggak pak kayak dosen tuh sebenarnya kayak tugas pokoknya tuh apa sih, kayak apa apa aja yang mesti dilakukan oleh seorang dosen, karena kan kita sebagai mahasiswa atau sebagai awam melihat oh dosen ngajar gitu dan mungkin kayak nilai ngasih nilai. Nah sebenarnya tuh tugas dari dosen tuh apa sih sebenarnya? Oh gitu. Oke, yang pertama luar negeri dulu ya. Oh boleh pak. Jadi syarat sampai sekarang nih syarat jadi dosen itu minimal S2 kan. Ya, dan waktu itu karena saya ingin punya S2 yang maksudnya saya ingin S2 di luar negeri supaya pikiran saya kalau misalnya bersaing di nantinya bersaing di sini untuk jadi dosen itu akan lebih dipertimbangkan gitu lulusan luar negeri. Ya akhirnya saya Ya. daftar beasiswa ada namanya Asia Europe Institute ya. Asia Ya. Europe Institute itu tuh kerjasama antara ASEAN dengan EU European Union gitu. Em, nah kalau kerjasama ASEAN dan European Union itu di Singapura mah dia bikin ASEF ya, Asia Europe Foundation. Kalau Malaysia, Singapura nge-grab itu, nah Malaysia nge-grab pendidikannya, institutnya. Nah, Hmm. itu ada beasiswa, scholarship gitu, apa namanya? Iya, namanya sama Asia Europe Institute. Nah, itu yang pegang tuh University of Malaya yang handle itu. Jadi disimpannya, jadi under University of Malaya Institute itu. Nah,
ya udahlah, tes beasiswa sekali nggak lolos, yang kedua kalinya tahun kedua alhamdulillah lolos di Asia Europe Institute, ngambil jurusan International Master in Small and Medium Size Enterprises, jadi manajemen UMKM lah kalau di sini ya mah gitu. Yang orang susah nyebutnya itu ya Pak, gelarnya. IMSMES ya itu emang dari SMS. Iya betul. nah setelah itu lulus pulang, saya sempat kerja di Telkom sebentar, jadi apa namanya, eh, di DBS ya, divisi bisnis service yang megang SMI, tapi kayaknya saya merasa kurang cocok ya di Hmm. Telkom. Jadi Oh, ada divisi namanya divisi bisnis service oh, oke oke. DBS, Ya. yang menangani yang tetap ya, jualan internet gitu ya, yang dedicated 1:1 untuk SMI gitu. Jadi tapi kayaknya saya kurang cocok di situ ya, dan saya jiwa saya tetap terpanggil untuk jadi dosen. Akhirnya saya ngelamar dosen gitu ya, ngelamar dosen ke UPI, dan saya bukan menyadari ya, dan di situ saya belajar tugas jadi dosen tuh apa gitu ya, awal-awal masuk. Saya dulu di prodi manajemen ya di UPI di FPB gitu ya, sebelum saya membangun prodi kewirausahaan, ditugaskan membangun prodi kewirausahaan. Em, ya belajar bahwa tridharma, ya ada tridharma namanya, harus melakukan pendidikan ya, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Itu utamanya tiga itu secara fungsional ya, secara Ya. fungsionalnya. Em, Plus juga ya sebagai pegawai, pegawai dosen kan diatur ya, eh, administrasinya sedemikian rupa ya, jadi plus administrasi sebenarnya. Jadi ada, Ya. ya paham juga ya, guru juga kurang lebih sama gitu kan, harus mengerjakan beberapa banyak, ya cukup lah, cukup cukup administrasi gitu ya. Ya itu intinya pendidikan. Pendidikan itu meliputi pengajaran gitu ya, lebih ke kegiatan belajar, perkuliahan, pengajaran atau perkuliahan ya, dari mulai RPS, kurikulum apa segala macam gitu ya. Kemudian juga penelitian udah jelas ya, penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat gitu, lewat publikasi-publikasi nasional dan internasional. Kemudian pengabdian kepada masyarakat ya, eh, ya lebih fokusnya ke pengembangan di sebuah komunitas ya, di masyarakat gitu. Ya. Itu intinya, plus administrasi tadi ya, administrasi kepegawaian, administrasi, banyak lah urusannya ya, harus mengembangkan lembaga juga gitu kan, kerjasamanya. Kemudian apalagi sekarang dituntut sama Mas Menteri itu kan ada indikator kinerja utama ya, nah itu tuh kan Hmm. harus bahu membahu, bergotong royong untuk mencapai capaian-capaian itu gitu. Ya. Gitu Han. Ada yang sifatnya fungsional, ada sifatnya administratif gitu ya Pak. Ya betul gitu ya. Plus kalau Oh dengan, berarti, oh gimana? kalau misalnya dapat tugas tambahan sebagai struktural ya itu plus lagi itu. Ah, Iya, ya, ya. struktural misalnya jadi ketua prodi, sekretaris prodi, nanti jadi misalnya wadir, direktur, dekan gitu ya, atau ketua divisi gitu di direktur Kemahasiswaan gitu mungkin ya Pak. ya gitu, kemahasiswaan, ketua divisi itu kan struktural dari tugas birokrasi ya. Ya itu Iya, itu ya. itu itu ya, seperti itulah dunia dosen di Indonesia. Oh, jadi ya utamanya itu tridharma, tridharma perguruan tinggi ya Pak. Betul, betul. Dari segi pengajaran ya yang mungkin udah biasalah ditemui oleh mahasiswanya yang ngajar gitu. Di belakang mahasiswanya tadi ada RPP. RPP bukan sih Pak kalau di kuliah atau di dosen RPS, atau RPS, oh RPS, apa itu RPS? rencana Rencana pembelajaran, rencana studi. ya studi, S-nya studi, rencana Kalau
Pembelajaran kalau di itu apa RPP ya, rencana pembelajaran RPP kalau di guru rencana rencana pembelajaran apa ya? pelajaran. Saya kurang tahu. Pelajaran kali ya? Iya. Nah, Pokoknya ada RPP, terus kan ada RPP, ada silabus, ada ya, kurikulum ada gitu. FPS, ada silabus. Nah itu dalam kerangka besar dipayungi oleh Hmm, kurikulum gitu. iya apalagi kalau misalkan di prodi gitu ya, berarti kan ada kurikulum yang kayak bongkar pasang gitu, itu juga Ya, bagian dari struktural. Apa gimana, Pak? iya itu bagian dari itu pendidikan kita. Apa di bagian dari pendidikan itu. Eh, Bagian dari kewajiban dosen di Tridharma Perguruan Tinggi. Ya di bagian pendidikannya itu termasuk itu kurikulum. Kurikulum kan yang meramu sedemikian rupa sehingga profil lulusannya bisa sesuai gitu dengan industri atau dengan yang dijanjikan kita. Gitu lah. Bongkar pasang itu apalagi lately ya. Kalau zaman dulu mah ya per 5 tahun, per 4 tahun, ini sekarang dituntut ya semenjak Mas Menteri aja. Semenjak Mas hmm, Menteri itu jadi dituntut harus ada ini, harus ada itu. Akhirnya kita kan bongkar lagi. Pas muncul MBKM, wah itu kan bongkar pasang lagi, betul atur-atur betul lagi betul. gitu, wah luar biasa. Tapi keren sih, maksudnya saya setuju dengan visi Mas Menteri gitu ya, memang ya kita dituntut harus agile ya, zaman Iya, sekarang ya, harus lincah, harus tangkas gitu. betul betul betul. Heeh. Ya, menyesuaikan dengan apa yang mungkin dari pusat, terus juga kan dari kampus juga, mata kuliah khusus kampus, mata kuliah khusus Hmm, juga fakultas juga ada juga ya, Pak? ada juga gitu. Dan sekarang juga rubah lagi nih. Kemarin Apa itu, kemarin Pak? rapat harus ada mata kuliah khusus kekhasan apa regional Kam kampus ya misalnya Tasik. wow, Nah, asik ya. itu harus bikin ada 2 mata kuliah baru lagi nih. Jadi ekonomi kreatif dan satu lagi apalah gitu. Nanti harus disepakati sama 3 prodi Tiga perusahaan, periode S1 lainnya. PPI dan juga bisnis digital. Nanti ada mata kuliah Digital. bersama 2 mata kuliah. Baru lagi nih harus Hmm, harus bongkar pasang lagi nih. memang semakin kesini semakin harus adaptif ya, Pak? Iya, adaptif dan juga agile ya. Sekarang mah agile, Agile ya istilahnya, betul betul. tangkas ya, lincah gitu. Nah, kalau kalau bagian penelitiannya tuh kalau seorang dosen tuh biasanya apakah, dibebankan dengan apa sih penelitian tuh? Maksudnya kayak, setahun berapa penelitian kah? Atau misalkan, oh tujuan penelitiannya apa? Atau kayak gimana sih, Pak? Setahun sebanyak-banyaknya, Wow, sebanyak-banyaknya gitu ya dan itu harus ya kewajiban khusus itu adalah nanti kalau Raihan udah masuk ke dunia guru nanti ada kalau di kami ada namanya sistem sister ya nasional gitu yang itu harus kita ngisi beban kinerja dosen, laporan kinerja dosen itu harus terisi itu ada kewajibannya dalam kurun waktu 1 tahun minimal berapa publikasi karya ilmiah. Nah itu kan kalau penelitian dinilainya dari publikasi karya ilmiah ya. Tingkat ya. nasionalnya berapa, internasionalnya berapa gitu. Yang gitu-gitu ada ukurannya si apa negara ya pemerintah punya ukuran itu ya. Kementerian punya ukuran-ukurannya. Kalau apa yang dituju dalam penelitian itu atau apa yang diteliti itu memang sesuai dengan, universitas atau tergantung dosennya sendiri apa kayak gimana, Pak? Tergantung ke keahlian dosennya. Dosen itu dia mau ngambil di mana, mau ngambil keahlian di mana, ahli apa dan mau ngambil keahlian apa gitu. Dan itu kan harus selaras terus ya dari tahun ke tahun tuh di bidang itu aja terus gitu sampai nanti untuk karirnya kan untuk karir dosen tuh kan karir tertinggi dosen tuh jabatan fungsionalnya tuh kan guru besar. Ya. Nah, ke guru besarannya itu kan ada kepakaran nanti ya. Itu Hmm, dilihat dari ya. histori awal.
penelitiannya tentang apa gitu. Terus, nah nanti guru besarnya kepakarannya tentang apa gitu ya, harus selaras gitu. Tergantung, dan itu yang memilih dosen itu sendiri ya. Ya, ya. Dari awal gitu dia sudah melakukan banyak penelitian tentang apa gitu. Semacam ada kredit kayak gitu ya, Pak? Iya benar, buat jadi kum ya, istilah istilah di dosen penilaiannya kum namanya. Poin ya, ada kredit poin Oh, tertentu lah untuk itu. Itu. oke. Untuk penelitian ya berarti berdasarkan dosennya nanti juga tadi apa fungsional berarti yang guru besar tuh apa namanya Pak? Jabatan fungsional. Jabatan fungsional. Oh iya, Jadi ada jadi 4 nanti asisten kira ahli, lektor, lektor kepala, guru besar. Nah, karir ya karir ya. dosen tuh di situ sebenarnya. Di asisten ahli, lektor, lektor kepala, guru besar, harus melewati karir tertinggi itu di guru besar. Itulah perjalanan karir seorang dosen. Kalau yang kayak misalnya kaprodi, dekan, direktur, wadek, itu mah beda lagi gitu. Itu mah strukturalnya gitu. Struktural Gitu. ya. Ya, Sedangkan dosen kan status eh, murninya adalah fungsional. betul betul betul. Tuh, iya. Gitu. Ya kan sama kayak di guru yang jadi wakasek, jadi kepsek, jadi penilik ya atau pengawas. Itu mah kan strukturalnya ya. Iya, Maksudnya ya karir lah gitu. Nah kan fungsi tetap guru mah statusnya fungsional kan, bukan struktural. betul betul. Betul. Kalau dari profesor sendiri tuh kayak masuknya tuh ke struktural atau fungsional, Itu Pak? jabatan Kan tadi gua fungsional. jab, oh fungsional. Jabatan fungsional. Jadi sebagai dosen, karir sebagai dosen tuh itu mulai dari asisten ahli, lektor, lektor kepala, terus ke guru besar gitu. Ada empat empat jenjang. Oh, guru besar tuh profesor berarti. Iya, guru besar tuh profesor. Oh, ya ya. Ya. Itu. Nah, selain soal tadi kayak penelitian, nah kalau pengabdiannya tuh kayak berdasarkan pengalaman Bapak tuh biasanya apa aja sih Pak yang dilakukan sepanjang tahun tuh pengabdian kayak Pengabdian gimana gitu? tuh ya bentuknya banyak ya. Ya kebanyakan sih pelatihan ya, ngasih pelatihan gitu. Itu sih. Ya, Sebenarnya bentuknya banyak, pengembangan komunitas, pelatihan, pendampingan, em, kemudian inovasi, inovasi di sebuah desa misalnya. Bikin apa misalnya magot atau misalnya lihat potensi di situ ya. dikembangkan ya gitu. Inovasi. Hmm, Atau bisa hasil penelitian inovasi diterapkan implementasi teknologi gitu di sebuah desa itu, di sebuah komunitas masyarakat maksudnya ya, ya, kayak ya. gitu gitu. Itu pengabdian kepada masyarakat. Jadi banyak banyak aspek Pak, banyak aspek lah dalam pengabdian masyarakat itu sendiri yang jelas sejauh mana kebermanfaatannya gitu Ya yang betul, ditargetkan gitu ya Pak. betul betul kebermanfaatannya di lokus PKM tersebut, Iya iya iya. di tempat PKM tersebut gitu loh Pak, ya. kan kalau misalkan guru tuh kayak tadi kan kayak ada di dalam tadi tridharma perguruan tinggi kan ada pendidikan, terus juga penelitian sama pengabdian. Nah, Hmm. kan kalau di guru juga kan ada yang semacam kayak diklat gitu. Jadi kayak gurunya yang belajar. Nah, kalau di dosen nih eh, ada program apakah yang kayak misalkan Sama, oh dosen satu kali pelatihan gitu yang kayak gimana Pak? sama pengembangan kompetensi ya. Makanya kita kan ikut sertifikasi kompetensi ya dari BNSP Ya. sebagai pendamping UMKM, sebagai digital marketer, sebagai, dan kemarin kan eh, terakhir tuh dosen-dosen raihan itu di prodi kan ikut yang dari USA itu kan, eh Ya. CIPE ya, SIPE ya, Ya. eh, Shape. certifi- Certified International Professional Entrepreneur itu. Oh, Jadi semuanya ya itu ya. sertifikasi bergelar ya, Ya bergelar. ya. Jadi
kompetensi bergelar gitu, jadi CIPE semuanya gitu. Nah itu sama kayak gitu. Iya. Itu pun dinilai menjadi peserta seminar, peserta narasumber. Jadi itu pun dinilai, itu masuknya ke penunjang ya. Kalau di penilaian dosen tuh. Oh, berarti tadi dari segi apa namanya? Pengabdian juga banyak, terus juga dosennya juga belajar lagi gitu. Di luar memang ada tuntutan untuk S3 kan, Iya tapi di betul. luar itu juga Karir ya, ada untuk ya karir. harus harus belajar itu ya Pak. Memang ada kayak oh ambil sertifikasi apa gitu. Terus sekarang juga Bapak juga dan beberapa dosen juga ini apa ambil S3 ya Pak? Iya lagi sekolah juga ini. Ya sekolah untuk upgrade ya, upgrade ilmu, mencari ilmu, memperdalam ilmu, juga nanti kaitannya sama karir gitu. Gitu, karir yang tadi loh, Hmm, yang karir fungsional ya, jabatan fungsional. Ada asisten ahli, lektor, lektor kepala, guru besar atau profesor gitu. Nah, eh, ya itu ya, sekolah itu menunjang ke situ juga gitu, selain memperdalam ilmu ya gitu. oke, berarti ya kurang lebih apa yang dikerjakan sama dosen atau dunia dosen kira-kira seperti itulah teman-teman. Nah, kalau Bapak kan tadi cerita udah 10 tahun gitu jadi dosen, pasti kan ketemu dengan mungkin ratusan atau bahkan ribuan orang gitu. Apa ketika Bapak menjalani ini nih selama 10 tahun, apa sih kayak semacam tantangan yang ditemuin gitu Pak kayak selama 10 tahun ini? Tantangan apa ya? Tantangan dalam profesi ya. Iya, Ya itu mungkin di kelas apa kayak gimana? oh, Ya, oh yang kayak gitu ya. Iya, karena apa ya? Awal-awal memang saya masih belajar ya. Maksudnya dulu ingat waktu pertama kali ngajar gitu. Ya karena saya mungkin apa ya, ya bentukannya kayak gini jadi nggak kaku gitu kan. Supel hmm, ya, jadi ya flow-nya ngalir aja di kelas mah gitu. Ya saya bikin nyaman aja, saya bikin enak, makin kesini makin enjoy kalau di kelas gitu ya. Ya tantangan kayak gitu bukan? iya iya ya. Tantangan Jadi kan tantangan yang gimana ya? Tantangannya utamanya di dosen mah ya itu, karir itu kan harus diraih ya. Bagi ya seorang dosen mah karir tertingginya guru besar ya. Semua dosen juga seluruh dunia karirnya ke situ gitu, guru besar. Ya challenge-nya ya untuk melakukan penelitian, pengabdian dan pendidikan itu ya cukup ya enjoy aja lah ya, dengan dinamika yang ada ya harus dijalani gitu. Ya bukan dijalani, ya ditempuh, ya. ditempuh gitu. Ya gitu Ya, tantangannya ya. Jadi untuk dosen mah tantangan utamanya itu, karena kan gini, kalau dalam sebuah kita sudah memilih jalan ya, apapun itu kita harus lihat yang tertingginya tuh apa sih gitu. hmm, Nah, ingat ada pekerjaan, ada karir, beda itu. gimana tuh Pak? Ya, kalau pekerjaan mah selalu ada, apapun profesinya, mau guru, dosen, project manager, entrepreneur, entrepreneur pun ada karirnya, gitu. Betul. Gitu, karir tertingginya ya dia scale up usahanya sementok apa di bidang itu gitu. Bisa bisa sampai Hmm, segimana gitu kan. Nah, ada pekerjaan, ada karir gitu. Kalau kalau pekerjaan ya rutinitas saja biasa gitu ya. Dia bekerja pulang, bekerja pulang gitu ya. Kerjakan saja apa yang ditugaskan. ya betul betul Tapi betul. kan ada karir di situ gitu. Yang memang harus dikejar di profesi apapun gitu. Harus ditempuh gitu. Nah, lihatlah karir tertinggi apa, coba menempuh itu gitu. Itulah challenge-challenge untuk ya fokusnya, saya seorang dosen ya. Ya itulah challenge buat saya sebagai seorang dosen ya, saya harus ya saya ingin mencapai karir tertinggi saya gitu suatu saat nanti, dan itu kan perlu perencanaan
dari jauh-jauh hari ya, tarik mundur misalnya untuk mencapai guru besar tuh harus apa sih yang dilakukan gitu ya. Tarik mundur timelinenya gitu. Nah sekarang posisi sekarang saya di mana gitu. Nah ini apa yang harus Iya. ditempuh nih. Misalnya contoh salah satunya saya memperdalam ilmu gitu ya dengan ikut ikut S3 S3 lagi gitu ya, ngambil sekolah S3 lagi, kemudian nanti juga mungkin harus postdoktoral gitu ya, dan lain-lain. Nah itu challenge gitu. Ya. Sebenarnya eh, challenge yang terbesar adalah diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri challenge yang terbesar tuh gitu. Kita bisa nggak, kalau dalam agama mah kan musuh terbesar adalah hawa nafsu ya. Betul betul. Ya, ya itu kita harus bisa mengalahkan itu dan pakai strategi tentunya. Ya, Gitu. sesuai dengan apa yang tadi waktu Bapak kuliah juga, oh ditarik mundur dulu, kira-kira rencana ke depannya mau kayak gimana gitu. Iya, Juga di dosen juga berstrategi seperti itu ya Pak. iya, iya betul Iya. sama. Dan saya rasa di setiap profesi ya, di setiap profesi dan di setiap bidang itu, iya idealnya seperti itu ya. Ya. Mm-mm. Dan dan Tadi kan dan dan gimana ini Pak? loh ada, dan tidak berpikir ya itu untuk profesi dosennya ya. Tapi kesempatan lain misalnya untuk menjadi pejabat struktural misalnya gitu kan, Ya. jadi rektornya, jadi rektornya, atau bahkan kan tidak sedikit yang awal karirnya dari jadi guru itu jadi wali kota gitu. Itu jadi Betul. wakil wali kota, jadi bupati misalnya, jadi Ya. wakil bupati, jadi DPR, DPRD, DPD, DPR RI gitu ya. Jadi nah itu jadi kita tuh melihat dunia tuh yang mending luas aja sekalian gitu. Kayaknya Hmm. mending luas gitu. Nah kalau khusus di guru nih misalnya ya, guru itu karir tertinggi guru tuh apa? Secara fungsionalnya apa? Kemudian kemungkinan secara strukturalnya bagaimana gitu. Kemudian Ya. kemungkinan-kemungkinan lain ya gitu. Cita-cita saya itu ya, kalau ngomongin cita-cita secara umum gitu ya. Betul. Dan saya di karir saya, waduh ingin jadi duta besar gitu. Yang mau representasikan Indonesia di negara lain gitu ya. Ya. Pemimpin Indonesia di negara lain gitu. Udah kebayang barangkali Pak, negaranya atau ya negaranya negara mana gitu kebayang nggak? Negaranya Ya seperti apa gitu lah. Negara seperti apa? negara yang negara yang ingin ya, saya ingin negaranya tuh negara Malaysia, tapi itu kan jabatan politis ya. Kalau Betul. Malaysia, Singapura, ya itu main seksi-seksi semua gitu ya. Ya. Dubes-dubes seksi USA gitu ya. Kemudian eh, ya negara-negara Eropa Barat, Eropa Timur gitu. Kemudian negara-negara Timur Tengah. Ya, saya inginnya sih di yang dekat aja gitu, Ya. Malaysia gitu. Inginnya ya. Ya. Ya who knows lah. Ya nggak tahu, mungkin di Timur Tengah juga oke gitu. Gitu sih Betul, cita-cita betul. saya ya. Tapi ya mudah-mudahan aja ada peluangnya, ada kesempatannya. Saya pun nggak tahu, ini belum kebayang, nggak Betul, kebayang betul. jalannya gimana gitu, enggak gitu. Iya, iya, iya. Ya Ini barangkali punya visi aja dulu, punya cita-cita. betul, betul, Pak. Ini barangkali nanti ada Bapak Ibu pejabat gitu, entahlah Who kapan gitu knows dan gitu, nggak tahu jalan ya ke depan. silakan. Ini Pak Arif salah satu kandidat yang boleh dipertimbangkan untuk jadi duta besar. Ya Nanti kan barangkali siapa ada tahu ya. Pak, siapa tahu nanti mungkin ya ada yang berkiprah di dunia politik siapa gitu dan mendengarkan nih episode ini bolehlah dipertimbangkan gitu. Iya boleh dong, dipertimbangkan, ajak-ajak dong gitu. Ya, ya, ya. Tadi kan ngobrol soal ini Pak, pengajaran. Nah, pengajaran Bapak kan tadi awal ngajar juga udah lumayan beradaptasi supel gitu dan Bapak sering menyampaikan wah
kalau saya egaliter gitu. Nah itu tuh kenapa sih memilih kayak gitu kan? Enggak, maksudnya kan memang dosen kan beda-beda gitu. Mm. Apa yang kayak oh saya memposisikan di mahasiswa seperti ini nih supaya supaya seperti apa gitu sih Pak. Oh, kalau saya karena pengalaman selama berkuliah gitu ya, yang Ya, saya lihat asik itu adalah dosen-dosen yang egaliter gitu. Yang egaliter, yang saya anggap asik gitu ya. Yang saya nilai asik, kuliah di UPI, tidak semua sama lah berkuliah kayak Raihan aja lihat kondisi di prodi ya tidak semua dosen sama kan gayanya. betul. Iya sama waktu saya berkuliah juga ada dosen yang killer, ada yang hierarkinya sangat kuat, ada yang egaliter gitu yang nganggap teman gitu, bisa nongkrong bareng, kemudian ya itulah yang uh, ya inspirasi saya dosen-dosen yang egaliter, yang asik, yang bisa ngajak, yang apa ya karena itu ya saya nilai bagus ya, ya saya mending seperti itu gitu ya, seperti itu. Hmm, Cuman ya bedanya memang setiap zaman ada bedanya ya, ada setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya gitu ya. ya, Jadi kekurangannya dari egaliter itu kadang bukan kadang ya, ya kadang ya mahasiswa itu jadi nggak bisa nempatin diri hmm, gitu. Dan tidak hanya mahasiswa, saya pun kan kalau eh, apa mimpin ya itu kan gayanya egaliter dan saya ingin semua itu senang gitu. nyaman gitu Pak. Iya nyaman atau kita bisa ketawa bareng, kita ini bareng gitu. Saya lebih ngebangun keluarga lah di sebuah tim itu teh. Ya, Bagaimana caranya biar kondisinya kondusif gitu. Nah, ya tapi kadang orang-orang itu tidak eh, suka apa ya? Tidak suka lasut gitu. Lasut itu apa ya? Suka eh ya kurang bisa menempatkan diri lah kadang-kadang ya, ya. Jadinya kurang bisa menempatkan diri eh, dan lupa bahwa misalnya ya tetap kita kan budaya Asia ya. Kita kan betul. budaya Asia tetap ya mau di budaya dunia juga tetap yang tua itu harus lebih di apa kita harus respect sama yang tua dan menghargai yang muda gitu kan gitu ya. Ya, Nah, kayak gitu ya. Kadang di situ suka agak siwer karena saya mungkin terlalu egaliter ya, terlalu terlalu easy going, terlalu santai gitu ya. Nah, iya di situ. Kalau dulu saya tetap posisi saya misalnya siapa ya dosennya itu egaliter atau kakak tingkat saya itu egaliter gitu ya. Itu ya tetap saya coba respect gitu. Saya respect saya kalau udah lebih batas atau gimana. Oh iya ya kan tetaplah kita budaya Asia hierarkinya kuat ya jadi lebih kuat betul betul betul. kayak gitu gitu. Ya tapi nggak apa-apa gitu ya maksudnya ya tetap aja gaya saya mah egaliter gitu karena itu yang saya nilai nilai bagus ya ketika saya bergaul dengan dosen-dosen dan dengan senior-senior gitu Ya, jadi gitu. lebih lebih mudah mencair gitu ya, Pak. Iya gitu itu ya saya lebih seneng gitu lah. Ya, dan juga sebenarnya nyaman gitu dengan kayak gitu dan tapi kadang-kadang nih kan anak muda gitu ya, Pak, kadang-kadang suka wah lupa gitu lah batas sama kayak gimana gitu dan eh, mencoba sih untuk segan aja gitu, segan kayak menjaga nih ini bener nggak gitu, sopan nggak gitu. Kadang-kadang sekarang juga sebenarnya ya kan dari Bapak kayak wah udah open gitu kayak ya kayak teman gitu. Mm-mm. Cuman eh oh, berarti tapi harus tetap jaga sikap aja gitu. Tapi kan dari hubungan itu tuh harapannya sih jadi komunikasinya berjalan gitu ya Pak. Oh iya jadi saya mah pengen punya banyak temen ya. Ya, Jadi saya senang berteman gitu. Saya tuh suka berteman dengan siapapun gitu. Dengan anak kecil pun saya suka berteman gitu. ya, Jadi suka ya ya itu dengan berteman kan
kalau untuk sayanya saya jadi lebih nyaman gitu. Ya, Gitu. ya. Jadi ya banyak teman mah lebih asik lah gitu. Oke, jadi kenapa egaliter juga karena berempati ke masa lalu ketika jadi mahasiswa gitu. Ternyata nyaman gitu ya, Pak. Iya, nyaman dan itu Eh, ke ke saya pun jadi apa? Berdampak ke motivasi belajar saya gitu. iya, iya. Dulu tuh. Nah, kurang lebih kayak gitu. Tadi kan soal tantangannya, nah sekarang soal keseruannya, Pak. Ada nggak momen yang berkesan gitu waktu itu pernah kayak gini atau secara 10 tahun ini eh keseruannya tuh kira-kira seperti ini gitu. Boleh diceritakan, Pak? Serunya itu banyak teman. Wah, nyambung nyambung, Pak. Iya, serunya itu banyak teman gitu. Saya tuh dari apa? Dari mulai saya maksudnya banyak teman tuh gini. Saya teman-teman saya tuh banyak mahasiswa. Saya kalau ketemu alumni ya mau dari manajemen, mau dari kewirausahaan, itu bilangnya bukan alumni atau mahasiswa, saya bilangnya ceritanya itu teman gitu. Itu teman Iya. dulunya dia kuliah di situ apa dulunya keajar sama saya. Cuman Hmm, jadi teman gitu kan sering kan ketemu di luar misalnya nggak sengaja, Pak, masih aja salim gitu. jadi udah ya, iya, udah salim nggak usah salim jadi udah ya udahlah terus misalnya nanya siapa itu teman 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 ya udah itu serunya jadi banyak teman di mana-mana banyak teman di hmm, mana-mana jadinya jejaringnya jadi luas gitu ya, ya, gitu jadi ya itu kerasa lah sama saya ketika paling kerasanya itu ketika membangun prodi ya saya banyak ya, dibantu teman-teman saya dari mulai teman-teman SMA teman kuliah teman apa karena gini karena waktu SD SMP SMA gitu ya itu kan hmm, masa apa ya fase-fase bertumbuh ya. Nah, dan itu kerasanya tuh pas di usia-usia 30 ke atas. Semuanya udah punya hmm, jalan masing-masing, kemudian sudah mulai settle gitu ya, sudah mulai settle gitu. Nah, di situ udah mulai hilal-hilal karir tuh atau hilal visi itu udah mulai kelihatan tuh 32, 33 gitu ya. Nah, itu ya, masing-masing teman kita tuh udah pada jadi juga gitu. benar-benar. Jadi ketika kita ada apa-apa gitu ya, maksudnya kita perlu kolaborasi atau apa tuh karena for the sake of friends aja gitu. Jadi karena hubungan pertemanan jadi lebih lebih diprioritaskan, lebih lebih lancar, Ya, lebih lebih apa keinginan saling kolaborasinya lebih tinggi gitu. Karena masing-masing juga mengejar apa eh, ya kejaran masing-masing ya capaian betul masing-masing betul. atau apa KPI lah istilahnya gitu jadi masing Hmm, punya oh bisa ini kolaborasi ini bisa ini terus tak 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 gitu ya. SD SMP SMA terus di kampus juga saya making friends aja gitu di dulu ya, ketika masuk dulu di manajemen saya making friends dengan dosen dengan mahasiswa dengan siapalah nanti ada jejaring-jejaring eh, teman-temannya ya sampai ke Tasik saya making friends kan saya bergaul dengan semua orang saya mencoba cair dengan semua orang saya jadiin semua orang teman gitu ya karena itulah gitu ya apa ya. eh kerasaannya ya waktu kemarin ngebangun prodi kan itu sangat didukung sama teman-teman saya ketika saya baca ini tolong Betul. bantuin dong gini-gini oh siap ini siap siap tak 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 semua gitu jadi dengan perannya masing-masing gitu ya ya gitu itu dari Oke, berarti dorongan bertemannya sebenarnya udah jauh gitu dari sebelum dosen, cuman ketika dosen pun a- manfaat dari pertemanan tuh sangat terasa gitu ya, Pak. Jadi serunya di sana. serunya di sana gitu misal ya misal
ada dulu alumni manajemen, dia tuh magang di imigrasi. Nggak ada Hmm? anak manajemen lah dia waktu magang, gitu ya, magangnya di Ya. imigrasi gitu, kantor imigrasi. Em, Kemudian dia sudah lulus, sudah jadi alumni. Cuman saya coba kontak dia waktu saya perlu paspor, perlu banget paspor waktu itu. Tahun 2019 apa, kalau nggak salah. Mepet tuh, 2019. heeh. Ini gimana cek siapa ya? Saya lihat, saya cari-cari kontak gitu. Terus saya ingat dulu asa ada yang ini, saya coba kontak. Gitu. Maka, oh saya udah kerja di ini Pak, jadi saya udah sambil S2 apa segala macam. Oh iya, bisa bantu saya nggak di imigrasi? Oh bisa Pak, hubungi Pak ini gitu. Datanglah saya hubungi Pak itu, ya bisa. Akhirnya kan bisa membantu saya untuk pengurusan paspor gitu ya. Eh, Ya. ya, ya salah satunya ya ceritanya kayak gitu. Ada lagi yang misalnya dia apa namanya punya tour and travel gitu ya. Dia ternyata bisnis tour and travel. Saya nanya-nanya tentang oh tiket ini itinerary-nya gimana ya? Mau kalau pengen ke sini naik apa? Budgetnya berapa dan segala macam. Banyak lah gitu. Itu untuk kepentingan pribadi ya. Untuk kepentingan kelembagaan itu beda lagi gitu. Ya kerasa lah sama Raihan waktu waktu Raihan selama berkuliah itu kami mendatangkan banyak orang gitu ya, Betul, betul. banyak-banyak tokoh gitu ke kampus ya itu karena pertemanan istilahnya Ya, ya. itu. Berarti kebermanfaatannya tuh kayak, maksudnya dari pertemanan yang kita jalin hari ini tuh belum tentu kerasa hari ini gitu. Kayak mungkin di kemudian hari kebaikannya atau kebermanfaatannya tuh balik, entah teman-teman kita jadi apa gitu. Tapi dari kebaikan yang bisa kita bagi gitu nanti juga insya Allah akan kembali lagi gitu ya Pak. Iya, kira berteman mah ikhlas-ikhlas aja lah, jangan ada Betul, kepentingan. betul. Saya suka ya ada lah beberapa yang berteman dengan saya tapi demi kepentingan gitu kan. Maksudnya Ya, ya. ada ya apalagi waktu ketika dulu ya jabat itu kan kelihatan loh orang ini, tapi ya ah saya mah ikhlas-ikhlas aja gitu. Dia punya kepentingan demi kepentingan apa ya, ya silakan saja. Tapi eh ya saya sendiri gitu ya berteman mah ikhlas aja gitu. Ikhlas apa Ya adanya, enjoy aja ya Pak. enjoy aja gitu. Eh Ya kayak gitulah gitu. Ya mungkin ini jadi dua udah pertanyaan terakhir. Eh Satu itu tadi kan udah cerita nih tentang ya pengalaman Bapak nih sebagai dosen gitu. Nah, bagi teman-teman yang sekiranya juga ada keinginan sebagai dosen, kenapa sih pekerjaan sebagai dosen ini layak dipertimbangkan gitu Pak? Atau ya minimalnya soal experience-nya lah Pak gitu. Kenapa ya jadi dosen tuh em, saya pun nggak bisa ngejelasin ya kenapa saya pengen jadi dosen. Ya, Paling penjelasannya kayak tadi gitu karena terinspirasi. Oh kok dosen keren. Kemudian kan dibangun sama lingkungan gitu ya. ya, Yang eh, ini mah pengalaman saya aja ya. Jadi ya dosen Pak. itu menyenangkan, pekerjaan yang menyenangkan gitu, profesi yang menyenangkan bagi saya. Saya Hmm. sangat enjoy di dunia ini gitu ya. Dan saya merasa fit itu, merasa cocok di profesi ini. Walaupun tantangannya kata orang mah ya, kan milih profesi mah jangan jadi apa kalau jadi dosen dosen dan dokter ya, karena kerjaannya sekolah terus gitu. Ya, Betul-betul sekolah terus kan? ya Dokter betul. terus spesialis spesialis S1 S2 S3 apa aja sama kayak dosen, terus harus ngembangin kompetensi, ikut pelatihan ini itu, harus sekolah terus gitu ya. Nah seumur umur pekerjaannya harus sekolah, tapi itulah gitu ya yang membuat, tapi saya nyaman gitu, nyaman, Ya, enjoy gitu ya, menyenangkan buat kehidupan saya gitu. Saya bahagia menjalaninya gitu ya. Ya
seru lah, menyenangkan. Itu ya jadi dosen ya kayak gitu, menurut pandangan saya gitu. Karena Oke. Raihan nanya ke saya kan, keseruan apa Betul, betul. jadi dosen. Ya orang Betul. orang mungkin beda-beda. Ada Beda-beda, betul. tidak sedikit loh yang sudah menjadi dosen, mereka ngambil pensiun dini, Oh gitu ya, Pak. iya, demi berwirausaha. Hmm, Tidak sedikit. Jadi banyak kan dosen terus sambil berwirausaha ya. Ternyata ya. usahanya maju, terus maju sampai kayaknya dosennya ini kan apa maksudnya pensiun dini itu karena malu tidak bisa bertanggung jawab terhadap profesi. Maksudnya Hmm, malu tuh ya malu lah nggak jadi dosen tapi nggak aktif di kampus, yang ngajar enggak, ke kampus enggak, ikut terlibat di prodi enggak, apa segala enggak gitu kan ya. Absen ya. juga kadang-kadang atau bahkan enggak gitu. Akhirnya kan memutuskan ini kapan nih saya bisa kesempatan pensiun dini tercepat, itu dia keluar karena dia fokus di wirausaha. Tidak sedikit yang seperti itu. Ya. Tidak sedikit yang seperti itu. Jadi pada akhirnya akan menemukan jalan ya. Nantinya akan menemukan Ya. jalannya gitu setiap orang tuh. Gitu. Ada yang jadi dokter tapi dia kayaknya kurang cocok jadi dokter, cocoknya jadi artis misalnya. Hmm, Jadi apa? Podcaster, jadi kayak dokter siapa itu? Dia buka klinik lah, dokter Richard Lee. Dokter Richard. Nah, itu kan Ya. gitu. Ada Ya betul. ada yang dia sudah jadi dokter tapi dia fokusnya di bisnis ini bisnis Sepatu. sepatu atau fokus ya itu dokter itu. Dokter Tirta. Ada ini teman saya dia dokter tapi nggak praktek, dia senangnya bikin kue jadi bisnis kue. Iya sih, Pak. Ya, Betul. jadi akhirnya ada yang udah jadi dokter gigi, akhirnya dia jadi stand up komedian gitu kan, nggak praktek gitu. Oh, Mamat, Maaf, Mamat Alkatiri. kan maksudnya artinya banyak loh contoh-contoh yang akhirnya akan menemukan jalannya masing-masing gitu. Kata kuncinya menyenangkan tadi ya, cari yang menyenangkan gitu ya, Pak. Cari yang menyenangkan, yang enjoy, yang dimana di tempat itu orang-orang menghargai kita, kita pun bisa menghargai orang lain gitu. Ya, ya, ya. Dan satu pertanyaan terakhir ini mungkin lebih ke pesan sih. Pesan kan pengen tahu podcast kan didesain untuk teman-teman yang memang masih nyari tahu gitu apa yang mereka mau gitu, Pak. Nah, kira-kira buat teman-teman ya Kerhan juga sih yang masih nyari tahu nih kira-kira berdasarkan ya, experience Bapak gitu kira-kira ada pesan nggak gitu untuk teman-teman semua? Pesan buat teman-teman semua, em, ini buat yang lagi mencari-cari pola ya, nanti juga yang nyambung sama yang barusan ya. Ya. Jadi jangan ragu eh, untuk memilih, ya jangan ragu untuk memilih pilihan hidup gitu ya. Jadi kayak gini loh, Ya. saya kalau lihat anak muda sekarang ya, maksudnya anak muda, maksudnya ya milenial, Ya. saya juga masih muda Ya. sih. Ya kalau milenial Betul. sekarang tuh eh, problemnya itu ya resilience ya, jadi ketahanan diri gitu. Nah, Hmm. di setiap apapun pilihan kita, itu pasti ada turunnya, ada naiknya, ada turunnya lagi gitu ya. Secara fisik, secara mental, secara psikologis gitu. Nah, dengan berlindung di balik kata passion gitu ya, mereka tuh lemah di situ gitu. Ketika drop, oh ini bukan passion saya, pindah cari lagi yang lain. Oh ini bukan passion saya gitu ya. Ya. Jadi teman-teman harus punya resilience ya, daya tahan atau ketahanan diri yang kuat gitu ya.
istilah nama kalau bahasa Sundanya apa? Leukeun gitu. Leken ya. Leukeun gitu. Jadi ya saya pun jadi dosen dalam 10 tahun ini tidak setiap hari senang lah. Ya, Iya. pasti ada dropnya, ada turunnya, ada naiknya secara tadi gitu ya, secara pikiran, psikologis, kemudian. Tapi itu tidak membuat saya, udah nggak jadi dokter, pindah aja, coba Iya. pindah coba enggak gitu. Jadi ya resilience ya. Jadi ya sekarang coba-coba apa maksudnya coba ngambil karir ini, coba di pekerjaan itu gitu ya. Nah, yang penting punya visi dan punya resilience itulah. Itu pesannya lah buat anak muda sekarang. Oke, oke itu yang mungkin menutup episode kita kali ini. Terima kasih Pak Arif sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi Sama-sama. inspirasinya. Dan Sama Raihan. tadi sebagai ya sama-sama. Sebagai penutup tadi apapun yang kalian mau coba kata kuncinya resilience gitu. Jadi kalian ya punya ketahanan tersendiri untuk sabar gitu, lebih sabar untuk mencoba apa yang kalian sedang lakukan saat itu gitu ya Pak. Ya. Dan punya visi ya, punya Ya, cita-cita. oke, resiliensi dan juga visi. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga episode ini bermanfaat. Bagikan kalau kalian suka. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Terima kasih, Bye Pak. bye, sama-sama Raihan. Sukses. Ya. Makasih juga buat teman-teman para pencari tahu. Di episode berikutnya kita mau cari tahu soal apa lagi nih, bisa request ke Instagram @pengentahu_podcast. Sampai jumpa di podcast berikutnya dengan narasumber dan cerita lainnya. Pengen tahu podcast jadi makin tahu.